dengan kehamilan mereka yang tiba-tiba, ya kan, set, itu ada omongan-omongan netizen juga nggak? Yang misalnya kok cepet banget hamilnya, ada nggak? Jadi gini Kak. Tapi lu setuju nggak kalau orang bilang bahwa adek lu tuh bucin parah? Dia bucin. Dia kan bilangnya kayak, enggak itu duit dia. Guys, jumpa di vlog aku bersama dengan Erik Iskandar. 1, 2, 3, jawab semuanya. Jangan nyanyi ya. Ngebas. Suara Anda nggak bisa. By the way, congratulations. Thank you ya. so much. Kayaknya Tuhan lagi baik luar biasa ya sama keluarga kalian ya. God been so good ya to your family. Karena aku ngelihat Jedar juga dari the whole time ya, kita tahu lah itu kan udah jadi apa namanya, udah jadi rahasia besar netizen ya kan, ups and down-nya, tapi akhirnya di ujungnya dikasih kebahagiaan sama Tuhan. And then you juga on the same time. How was it being a dad? Gimana rasanya? Seneng banget. Itu kayak sesuatu yang apa, orang mungkin kayak this is kayak one in a lifetime kan. Jadi kayak istilahnya ini satu memori yang bener-bener kayak wah ini bakal diingat, dan it's very happy. Kurang tidur masih? Kurang tidur. Apa enggak juga? You said the baby katanya pretty calm. Very calm. Very calm ya. Tapi ini maksud gue gini, bisa lucu ya Rick, di saat bersamaan. Dulu waktu lo single, Jedar juga single. And then, lo tuh berdua doang atau emang ada berlima total. Tapi paling dekat emang berdua? Iya, paling dekat emang cuma sama Jedar berdua. Sekarang lo tinggal di Jakarta atau di Bali? Di Jakarta. Oh, justru lo gak ikut Jedar ke Bali ya? Enggak. Gimana? Maksud gue, kan semua orang tahu bahwa whatever happened to your sister, lo tuh selalu menjadi someone that always back her up, right? Gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang nyakitin dia, lo lebih gonggong. Oh, bukan. Ya kan, Bang? Tapi I think that's what the siblings want for, gitu kan. Sekarang tiba-tiba Jedar hamil, lo dikasih baby, gimana rasanya kalian? Lucu banget gitu perjalanannya. Iya, balik lagi sih sebenarnya kayak semuanya itu mungkin udah jalan Kak. Ya kan, Jedar bisa kayak sekarang bener-bener happy. Aku juga sendiri happy banget sekarang dengan kondisi yang sekarang. Tuhan baik banget sama keluarga kita tahun ini. Tahun lalu juga baik banget. Intinya semua ada proses yang kita harus laluin gitu. Kita harus ambil hikmahnya gitu. Tapi ya sekarang benar-benar happy. Kita happy semua. Dulu kan ya kakak tahu kan posisi-posisinya tahun lalu, betul. Kan itu ribut gede. Berat-beratnya, ya kan. Itu aku sama Jedar ribut besar. Iya, juga sempat ada gesekan lumayan kencang ya kalau nggak salah ya. Kencang banget. Padahal lo sedekat itu sama dia. Ya gimana ya? Ya tapi balik lagi sih, kayak saudara kan pasti ribut. Pasti ribut. Jadi intinya kita bener-bener ribut di situ, dan sampai Jedar pindah ke Bali, aku di Jakarta, sempet kayak bener-bener ribut sih, ributnya gede banget. Rick, tapi ya maksud gue gini, kan ada masa-masanya emang kalian berdua tuh ternyata bergesekan cukup kenceng. Jedar sampai cabut gitu. Apa sih yang bikin lo tuh, maksudnya gini, apa yang bikin lo sampai saat itu seorang sedekat, karena kayak lo zaman Facebooker dulu, lo nganten adek lo misalnya punya gesekan sama orang, lo yang maju untuk membela dia gitu. Tapi sampai kalian juga mengalami masa-masa kalian ibaratnya berat gitu. Berat. Kenapa bisa sampai begitu? Karena itu balik lagi, kita punya sebenarnya gini ya, balik lagi kalau mau dibilang cinta itu buta. Yang posisinya di situ kan aku nggak cinta gitu. Jadi aku tahu, aku bisa ngelihat secara besarnya gimana. Lebih objektif. Kalau yang di posisinya lagi cinta-cintaan ya memang susah gitu. Balik lagi, Jedar itu posisinya yang kemarin ini tuh pertama kali dia punya hubungan. Serious one gitu. Yang dia benar-benar belain. Dia bela deh pokoknya intinya. Dan kita juga sebagai keluarga kita kan lihat apakah ini sesuatu yang benar. Sebenarnya balik lagi, siapapun yang mau sama Jedar itu, we are open. And nobody's perfect. Nobody's perfect gitu. Kita juga tahu gitu. Kita tahu, dan tapi kan kita sebagai keluarga kita bisa lihat orangnya seperti apa. Yang tidak ini ya, maksudnya nggak under cinta gitu.
Ini you're talking about karakter atau lebih ke misalnya materi? Karena biar bagaimanapun juga lo nggak bisa tutup mata dong bahwa your sister itu kan sudah berada dalam titik sebetulnya sebagai perempuan itu sudah bisa dikatakan alpha female, punya penghasilan sendiri, ya kan? Apa yang lo sebenarnya pengenin sebelum ketemu Vincent ya gitu? Yang mendapat blessing dari Eric tuh sebenarnya kayak apa buat Jedar? Tanggung jawab. Satu doang, tanggung jawab. Masalah rejeki itu semua udah ada yang ngatur. Betul. Semua udah ada udah ada jalannya gitu. Kalau memang rezekinya harus berdua ya berdua gitu. Kalau rezekinya sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Cuma apakah orang ada kemauan? Apakah orang ada kemauan untuk bekerja? Apakah orang ada kemauan untuk berusaha? Itu kan beda. Masing-masing orang beda, ya kan? Kalau mau sukses ya harus kerja. Kalau mau punya ini ya harus kerja gitu. Jiwa fight dan tanggung jawab sih sebenarnya, karena kan balik lagi udah umur berapa gitu dan udah punya anak juga satu gitu kan, intinya iya nggak bisa terus udah nggak bisa jalan-jalan lagi, udah yang bener-bener ya are you ready to treat the family or not gitu kan, intinya balik lagi. Kalau terus terang sih aku rada susah waktu kemarin ini ngomong sama Jedar tuh susahnya. Even you, the closest person susah ngomong sama dia. Sesusah itu gitu. Ya aku juga ngerti dia ini di posisi yang memang Rick biarin gue deh, biarin gue katanya. Dia minta kayak biarin gue, lu jangan atur-atur gue deh katanya gitu. Wow. Sudah benar-benar segitu. Cuma balik lagi aku nggak akan, aku tipikal orang yang aku tahu aku nggak mungkin aku pasti ribut gitu. Cuma aku tahu ini nggak akan lama. Aku udah ribut sama dia udah sering kali gitu. Tapi kan base-nya karena kasih ya. Yes, iya benar. Jadi bukan karena kita kayak oh ya udah lu senang ya udah lu tinggalin, nggak bisa kayak begitu kan. Dia sembuh akhirnya. Iya sembuh akhirnya, senang banget dan dia baru tahu yang namanya oh ya this is marriage life tuh like this gitu. Berbeda dengan orang hanya pacaran yang awang-awang kayak oh semuanya serba cinta. I don't think that's ini ya kayaknya. Jadi sekarang dia ternyata melihat bahwa yang namanya pernikahan itu seperti ini. Begini, karena kan memang the whole time kan dia single parent. Kan? Yes. Dan dia nggak pernah ngerasain yang namanya berumah tangga. Pacaran dia ngerasain. Punya anak iya. Betul. Tapi rumah tangga dia nggak pernah ngerasain. Benar. Ya, tapi nggak bisa disalahin juga Kak. Mungkin jalan hidupnya memang seperti itu. Tapi Tuhan sangat baik. Ngasih orang yang baik gitu. Tapi balik lagi kita aku nggak bisa ngomong kayak gini karena aku bilang dari pertama anyone is welcome. Aku udah tahu kok, maksudnya banyak juga kan sekarang kayak nanya oh Vincent kok mau sih sama Jedar janda anak satu, kan bisa kan cari yang lain gitu. Nyampe ke kuping lu? Bisa nyampe gitu banyak. Jadi tapi balik lagi kayak apa ya, kita nggak bisa bilang kayak oh Vincent tapi mau usaha, mau usaha, mau tahu tuh susah hidupnya bagaimana. Dia udah tahu Jedar ini punya anak, udah tahu sekolah, bayar berapa, sekolah, ngeles, sepak bola, apa semuanya dia udah tahu gitu. Dan Jedar ini juga udah yang kayak apa ya? Emang sih dia pengennya kan jadi sebenarnya dia pengen hidup normal aja gitu, kayak ibu rumah tangga, nganterin anak sekolah, jemput anak sekolah, anterin les gitu. Sebenarnya mungkin dunia dia yang lalu tuh dia udah pengen tinggalin sedikit-sedikit karena kan memang mungkin dia udah overwhelmed gitu. Ya kan? Kewalahan karena udah bertahun-tahun kerja terus. Tapi lu setuju gak kalau orang bilang bahwa adek lu tuh bucin parah? Dia bucin. Gini Kak, mungkin kalau orang-orang mungkin kayak teman-temannya yang lain punya pengalaman pacaran tuh banyak. Dia enggak? Dia enggak. Kenapa? Kan dia cantik. Cantik, cuma kan gini, pertama kan udah sibuk kerja, mungkin ya yang aku lihat ya. Udah sibuk kerja. Kedua, kadang-kadang tuh cowok juga suka takut duluan gitu untuk ngedeketin dia gitu, karena mungkin penghasilannya gede. Penghasilannya udah gede, terus udah gitu kayak orang tuh langsung yang kayak jiper gitu. Pasti ada rasa seperti itu gitu. Terus suka ngomel gak sih? Lu jangan terlalu, misalnya dulu zaman dulu, jangan terlalu suka, maksudnya royal gitu kalau sama cowok. Lu suka gitu nggak? Kan lu lihat adek lu banting tulang juga capeknya kayak apa? Iya, maksudnya cuma dia tuh kan bilangnya kayak enggak, itu duit dia. Jadi kayak udah deh Rick, diemin aja deh hidup gue gitu kan. Soalnya gimana ya, kita kan beda Kak kalau orang ngelihat dengan mata cinta sama orang lihat mata biasa kayak
kayak cinta tuh susah objektif. Selalu kayaknya indah banget hidupnya, ya pengennya fairy tale maunya jalan-jalan, maunya pokoknya traveling deh, pokoknya nomor satu. Benar-benar. Gitu. Tapi dengan kehamilan mereka yang tiba-tiba, ya kan set, itu ada omongan-omongan netizen juga nggak? Yang misalnya kok cepet banget hamilnya? Ada nggak? Jadi gini Kak, waktu kemarin ini, jadi kan dia putus sama yang itu, terus udah gitu, aku udah mulai buka komunikasi juga sama dia, dan aku cuma bilang sama dia, you plan your life. You plan your life. Yeah. What do you want? Lu mau punya anak, lu punya anak. Lu kan udah umur berapa nih, gitu. Jadi apa yang udah dialamin sekarang itu based on her plan. Oh, netizen aja yang kaget. Oh, ya itu pasti sih. Kan kalian nggak tahu kan. Kok cepat banget pasti ada yang ngomong gitu kan. Padahal sebenarnya udah di planning lama sama Jedar. Yes. Pengen jadi ibu gitu. Yang memang kan kayak kita juga kaget kan kalau Jedarnya pengen punya anak. Tapi no, I'm not ready gitu. Jadi kan jalannya udah beda deh. Udah beda, cuma dipaksain. Gitu. Tapi begitu sama Vincent ini sama, karena dua-duanya pengen hal yang sama. Pengen sesuatu yang sama, goalnya sama. Terus udah gitu, Vincent bisa ngerubah Jessica yang saya lihat ya, kayak istilahnya. Apa bedanya sekarang? Semenjak nikah sama Vincent, Jedar lebih apa menurut kacamata lo? Calm. Bisa lebih calm, bisa atur. Dulu mah belanjanya kayak orang gila. Gila deh. Baju juga beda loh sekarang. Gue kemarin ketemu sama dia, kalau tertutup sih dia bajunya. Katanya sekarang disuruh baju ketutup. Mak lo ngomel ya? Kalau di Instagram baju kebuka banget. Komplain ya itu orang tua kan. Intinya sekarang tuh gimana ya, ngelihat perbedaan di mana di posisi yang benar gitu. Jalannya benar. Ya sesuai dengan apa ya, yang dia pengen jadi ibu, dia pengen jadi ibu rumah tangga, kerjaan dia pengennya masak, kerjaan dia pengennya ngurus anak. Jadi bukan kayak bak syuting, anaknya kemana nggak tahu ya kan, ama anak suster, dia nggak mau begitu tuh, dia maunya kayak ngurusin anak. Yang memang sekarang orang bilang, aku terus terang doain dia biar hamil cepet. Kita nggak tahu. Temen aku aja yang kawin udah anak pertama, terus udah gitu anak kedua kagak dapet udah 9 tahun. Tapi Jessica, aku berdoa dia supaya apa yang dia impiin, apa yang dia pengen itu tercapai, dan dia dijawab gitu. Dan itu kuasa banget, maksudnya kuasa Tuhan. Aku tuh yang pas kemarin dia merit, aku sesedih itu gitu, haru banget. Tapi itu air mata bahagia. Iya, sebahagia itu gitu. Akhirnya El Barak, Vincent sama si Jedar tuh bener-bener they have each other gitu. Dan mudah-mudahan Vincent ini bisa jadi orang yang nuntun si Jedar gitu. Termasuk dalam segi keimanan. Yang keluarga, kepala keluarga, jadi bapak gitu. Jadi emang semua aku bilang plan your life. Plan your life. If you wanna have kids, have kids. Toh nggak ada masalah, ada lakinya gitu kan. Ya kan, kita bukan yang kayak tekdung terus udah gitu, nggak tahu mau kawin mau kagak gitu kan. Udah ada lakinya gitu. Pokoknya lu cepet deh langsung punya anak. Ya soalnya ngapain Kak gitu. Pertemuan Jedar sama Vincent singkat gitu, singkat dan cocok. Mau ngapain lu pacaran lama-lama? Jedar ini bukan yang kayak balik lagi kita pikirin El Baraknya. El Baraknya mau sampai kapan kayak bukan yang ini ya. Next. Aduh sedih. Ya kan? Itu sedih. Bukan ini Pak Dedi aku. Iya. Itu sedih. Iya, jadi kayak bisa lihat El Barak itu mendambakan seorang ayah tuh udah lama, udah sampai sekarang aja udah kelihatan banget kalau El itu tuh pengen dianterin ke les atau ke sekolah tuh maunya sama bapaknya. Nggak mau emaknya, ya udahlah ya udah. Emaknya udah bertahun-tahun ya. Tapi tuh dia tuh mendambakan seorang ayah yang dia bisa mau banggain ke teman-temannya. This is my dad. This is my dad. Gitu. Tapi satu hal yang lo pelajarin bahwa memang semuanya ternyata kalau lo tuh bertekun dan sabar ya, pasti ada jalannya. God's timing is perfect. God timing is really good. Karena gue ngelihat banget perjuangan Jedar dari sakit
sampai cabut. Gue sampai bilang aja, Jen lu nggak kangen apa? Maksudnya, gue ngeliat lu tiba-tiba nggak syuting sama sekali. Don't you miss all this, lights, fame gitu? Kak, itu ditinggalin semua rumah. Iya, rumahnya bagus banget di Jakarta. Rumah, barang-barang udah nggak pakai, mobil semua ditaruh. Dia pergi berduaan doang sama tuh anaknya. Itu kan udah, menurut aku udah kayak orang, maksudnya lu sableng ya. Nggak sableng, kalau orang kita mikir sableng. Tapi ya ternyata di ujungnya ternyata Tuhan kasih hadiah. Iya, tapi mungkin emang kan orang beda-beda ya, kayak jernih orang beda. Jalannya mesti ke situ dulu ya. Emang kita misalkan mau kemana ya mesti lewat situ ya, harus dilewatin. Bener. Itu. Jadi yang which is dia sekarang juga tahu, dia belajar, dan apa yang dia damba-dambain tuh it's happen gitu. Akhirnya terjadi ya. My last question untuk menutup vlog ini. So you're happy now to seeing your sister with all the blessing, suaminya akhirnya ada yang baik, hamil lagi dikasih sama Tuhan, udah komplit rasamu? Iyalah, like kayak udah happy, thankful itu gitu. Hidup in my position now, I know like aku bukannya milioner, pakai jet apa segala macam, but I'm good. I'm in a good place. Yeah, and I wish this life will continuing like this. Oh, ini udah oke dan enak ya. Gue nggak berlebihan banget, tapi everything it's just enough. Yeah, it's enough. It's good. I'm good gitu. I can tell to all the people that I'm in a good place. Keren. Gak butuh jet pribadi ya. Yang penting you have your wife, you have your kid, and then semua sehat. Semua sehat, benar. Semua sehat. And you know your sister happy. That's enough. Yeah. Like Barak punya daddy. Iya. karena itu kayak aku tuh baru bisa yang ngerasa like gimana ya, kayak konsentrasi sama kayak Vanessa, terus sama sekarang aku udah oh ya ini udah the time nih, I'm in the position, oh ini udah boleh punya anak. Aku punya anak aja gitu. Karena udah yes. Right. Jadi semua in the position gitu. Like tek semuanya tuh udah it's a good, very good. I'm so thankful, I'm so grateful. I'm happy for you, Rick. I'm happy for you, dan sama kita Facebook kan I'm so happy for you. Dan mudah-mudahan juga yang paling penting semuanya sehat ya, Rick. Thank you very much for sharing dari Eric. Aku belajar bahwa siblings itu tidak harus selalu harmonis. Nggak perlu. Kadang-kadang gontok-gontokan, kadang-kadang bisa diserbu netizen. Dia yang lebih diserbu sama netizen karena dia tahu bahwa saat apapun terjadi pada siblings kita, you know that you always back her up. Iya. Yes. Thank you, Eric. Sehat selalu. Thank you very much, guys. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Bye, guys. Thank you. Bye.